Jadi Bapak Ibu, kita belajar kasih setia itu dari figur Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus sebagai Bapa untuk kita orang yang mengasihi Dia. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas atau mungkin ada yang baru saja pulang, tiba di rumah, atau baru saja mempersiapkan segala sesuatunya, sebelum kami melakukan apa yang menjadi kewajiban kami dan tanggung jawab kami dalam pekerjaan dan pelayanan dunia ini, biarlah kami mengerjakan sesuatu hal, yaitu mencari wajah Tuhan, sebagaimana firman-Mu menjanjikan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Kami tahu betul Engkau mengetahui dan Engkau mengerti kebutuhan kami. Dan kami percaya Bapa, kalau kami datang kepadamu pada hari ini, ketika kami mencari, kami akan menemukan. Ketika kami membuka, ketika kami mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Bahkan ketika kami meminta, Engkau akan memberikan. Namun sebelum itu kiranya terimalah persembahan, pujian kami, penyembahan kami. Bila roh kami menyatu di dalam Engkau, Engkau menemukan kami sebagai penyembah-penyembah yang benar, sebagaimana kehendak Bapa di akhir zaman ini. Dan terimalah damai sejahtera, cinta kasih Tuhan yang kita akan nikmati Bapak Ibu, seraya kita menaikkan syukur kepada Tuhan dan mengatakan, kita bersyukur memiliki Bapa yang sangat baik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau ajari kami untuk memberi pujian, memberi penghargaan kepada sesama kami. Namun di atas segalanya Tuhan, Engkaulah yang terutama, yang berhak dan layak menerima pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu selalu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita beri tepuk tangan buat Bapa kita yang setia. Haleluya Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan ya buat Bapak kita yang setia dan buat Bapak kita yang mengerti ya. Ya, kadang ada yang setia tapi nggak mengerti, nggak juga. Biasanya kalau sesuatu yang setia pasti mengerti. Ya, jadi Bapak Ibu, rahasia untuk setia itu sebenarnya mengerti. Makanya kita perlu mengerti kehendak Bapa itu supaya setia. Nah, dengan kita mengerti maka kita setia, dengan kita setia maka kita tidak akan misunderstanding ya sama kehendak Bapa itu ya. Jadi kita nggak ada yang namanya berprasangka sama Tuhan yang kita sembah ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagian dari salah satu ya bagian dari poin di
Yosua pasal 22 ayat 9 sampai 34 yang sudah Bapak Ibu baca tadi. Kalau yang tadi belum sempat baca, nanti setelah ini boleh baca ya. Itu apa Bapak Ibu tentang berprasangka Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu mengerti ya. Karena apa? Karena ada bagian di mana suku-suku yang tinggal setengah ini dikiranya, nah dikiranya ya. Dikiranya itu ternyata apa? Dikiranya itu ada niat untuk berubah setia gitu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau seperti Bapak Ibu baca di Yosua pasal 22 ayat yang ke-12 ya. Tindakan mereka yang tiba-tiba langsung bawaannya langsung emosi. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka ya. Jadi siapa yang mau diperangi? Ya, yang diperangi adalah saudara mereka sendiri gitu. Seperti yang sudah kita baca dan Bapak Ibu sudah ketahui dan pernah kita bahas di BW sebelumnya bahwa suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye ini kan dapat tanah pusaka tanpa menyeberangi sungai Yordan. Ya, mereka tuh dapatnya itu pas bagian terakhir Bapak Ibu. Ya, bagian terakhir. Namun mereka berjanji untuk ikut menyeberang dan turut berperang bersama suku Israel lainnya hingga semua suku mendapat milik pusaka mereka. Nah, setelah selesai menunaikan tugas itu, kemarin kita diingatkan bagaimana kita harus rajin ya, harus tidak merasa pelit lah gitu ya. Artinya tidak ragu untuk memberikan pujian ya, mengakui apa yang sudah dilakukan dan memberikan satu penghargaan, karena kita pun juga tentu merasa berbesar hati kalau kita diberi penghargaan ya. Hal-hal terkecil apalagi hal terbesar ya. Karena kebanyakan orang itu seringnya dibuat kecil hati ya. Kalau kecil hati itu biasanya itu sudah berkurang skala kebesaran hatinya. Nah, kalau skala kebesaran hatinya berkurang, otomatis dia tidak maksimal. Selain dia tidak maksimal, tentu dia jadi penuh dengan pikiran-pikiran yang nggak pasti, tapi itu meracuni dan menunggangi kehidupannya dia, yang kita sebut dengan apa? Dengan prasangka. Ya. Nah, ketika Yosua memberikan pujian, mereka sudah menunaikan tugas, mereka pulangkan ke tanah mereka dan memberkati mereka juga setelah itu. Lalu 2,5 suku ini mendirikan mezbah di tepi sungai Yordan. Ya. Ketika berita itu didengar oleh suku-suku Israel lainnya, mereka langsung tiba-tiba berkumpul, langsung tiba-tiba bersiap-siap mau menyerang mereka. Kenapa? Karena sisa saudara-saudaranya ini mengira, dalam tanda kutip nih, mengira di garis bawahi. Mengira berarti kan berprasangka. Mengira bahwa ini 2,5 suku ini yang udah dapatnya juga bagian akhir, kemudian juga nggak perang dari awal. Walaupun mereka membantu di akhir perang-perang terakhir, tapi mereka berpikir gini, loh ini kayaknya melihat gelagatnya, ini kayaknya mereka akan berpaling nih dari Allah yang hidup, yang selama ini mereka sudah banyak belajar. Ketika mereka berubah setia, mereka langsung mendapat banyak masalah ya. Jadi satu sisi karena mereka belajar dari pengalaman itu, jadi mereka langsung berprasangka, namun sayangnya mereka langsung berasumsi. Nah, Bapak Ibu, apakah kalau misalnya ditanya, apakah kita berprasangka nggak boleh Abuna? Sebenarnya berprasangka boleh. Tapi prasangka itu sebenarnya lebih kepada konotasi buruk Bapak Ibu. Karena kalau berprasangka itu udah langsung biasanya skalanya tuh langsung naik ke asumsi, ke kesimpulan. Padahal belum tentu apa yang kita sangkakan itu sesuai dengan kejadiannya. Ya, kira-kira seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati supaya kita tidak menjadikan pikiran kita itu seperti sebuah pintu yang terbuka dan akhirnya iblis melenggang masuk ke dalam. Kenapa? Karena ketika prasangka dan itu biasanya buruk, ya namanya buruk kan itu tempatnya iblis. Jadi iblis udah langsung melenggang aja gitu jalannya. Santai-santai dia di situ dan dia mulai acak-acak semua pikiran-pikiran sehat kita. Ya.
Karena mereka mengira apa? Mereka mengira si 2,5 suku ini mendirikan satu persembahan atau mesbah, tapi untuk jangan-jangan untuk dewa-dewa nih gitu. Nah, karena mereka sudah pernah mengalami pengalaman yang berpaling dari Tuhan dan mendirikan pusat peribadatan sendiri, jadi mereka khawatir nih jangan-jangan suku Ruben, Gad sama setengah suku Manasye ini melakukan hal yang sama nih. Dan ini bisa mendatangkan hukuman bukan cuma suku-suku itu, tapi semua suku. Seperti yang sudah pernah terjadi pada kasus yang kita sudah pernah bahas beberapa minggu yang lalu ya, sebulan yang lalu malah, atau 2 bulan yang lalu itu di Yosua pasal yang ke-7. Mengenai siapa? Akan, ya kan, yang bagaimana harusnya semua barang rampasan itu dibakar, tapi justru dia ambil gitu ya. Nah, yang menjadi kelegaan ya, artinya leganya adalah tidak terjadi pertumpahan darah ataupun perang saudara adalah ketika akhirnya mereka bersepakat mengirim utusan untuk mengkonfirmasi, untuk mengetahui yang terjadi ini sebenarnya apa sih gitu ya. Apa yang sedang terjadi? Ya, ternyata seperti yang sudah dibaca tadi Bapak Ibu, ya, nanti kalau belum baca sekali lagi Anda bisa baca setelah ini, ya. Jadi kalau Anda membaca dari ayat yang ke 19, 20 terus sampai ke 26, sampai ke 27, ya, sampai ke 28, ya, sampai yang ke 29, sampai mereka bilang, jauhilah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan. Jauhlah ya, maksudnya daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mesbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan. Mesbah yang bukan mesbah Tuhan Allah kita, yang ada di depan kemah sucinya. Tanda seru di situ. Jadi akhirnya Imam Pinehas dan beberapa pemimpin umat serta kepala kaum-kaum Israel mendengar perkataan dikatakan oleh perwakilan Bani Ruben, Gad, dan Bani Manasye itu, dan itu mereka lega menganggap hal itu baik di ayat yang ke-30. Ya. Jadi istilahnya apa ya? Di 31 akhirnya Pinehas dan semuanya sepakat, dikatakan bahwa sekarang taulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Ya, ada satu konfirmasi yang diharapkan dan itu sesuai dengan yang diharapkan. Ya, bersyukur banget mereka ternyata bukan mendirikan mesbah untuk dewa-dewa, tapi sebagai pengingat Bapak Ibu. Nah, pengingat bahwa mereka adalah satu dengan bangsa Israel. Jadi bukan pusat ibadah tandingan gitu ya. Jadi mesbah itu sebagai pengingat bagi apa? Bagi generasi mereka berikutnya. Baik untuk generasi mereka berikutnya yang ada di sebelah timur, sebelah barat Sungai Yordan, semuanya adalah satu. Makanya setelah ini diketahui, akhirnya tidak jadi perang saudara. Nah, apa kesimpulannya Bapak Ibu? Ini bagus banget ya. Cerita ini menurut saya karena ini mengangkat sebuah materi yang seringkali menjadi problem kita Bapak Ibu. Suami berprasangka sama istri, istri berprasangka sama suami, ya. Belum apa-apa udah langsung main tuduh, ya, langsung marah gitu. Terus kemudian orang tua berprasangka sama anak, ya. Anak berprasangka sama orang tua. Mertua berprasangka sama menantu, demikian juga sebaliknya menantu berprasangka sama mertua, atasan dengan yang dipimpinnya, kemudian yang dipimpin dengan yang memimpinnya. Wah, oke lah, kalau manusia oke lah. Kita anggap itu wajar ya, karena yang terpenting ketika sudah terjadi pembicaraan, baik yang menjelaskan dan yang mendengar penjelasannya harus percaya ya, karena kan sudah ada penjelasannya. Kita nggak bisa berpendirian tetap hanya dengan asumsi kita. Kita kan matanya kan nggak sampai lewati waktu ya, kita nggak bisa menelaah sebuah persoalan, sebuah keadaan seperti halnya
wah ini begini nanti disangkut pautnya begini, oh ini harusnya begini. Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa begitu, bahkan polisi aja nggak boleh kayak begitu. Ya, dia harus punya bukti-bukti yang konkret ketika berapa lama sebelumnya dan kira-kira siapa saja saksinya, itu dibutuhkan seperti itu. Jadi bukan berdasarkan asumsi kita sendiri. Makanya ada praduga tak bersalah. Tapi yang terpenting sebenarnya jangan berprasangka sama Tuhan Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan jangan berprasangka sama Tuhan. Kenapa? Karena menurut saya nggak pas dan nggak pantas. Dan kayaknya kok tega banget kita berprasangka buruk sama Tuhan yang sudah rela mati buat saudara dan saya. Yang sudah merelakan dirinya menjadi korban sembelihan supaya saudara dan saya itu mendapat anugerah keselamatan. Jauh sebelum kita memiliki pertumbuhan rohani, pelayanan, ya, mengerti kehendak Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dia sudah memberikan anugerah keselamatan ketika mulut kita mengakui dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kita dipermandikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi menurut saya hal yang pertama utama yang harus dihindari adalah sekalipun keadaan kita buruk, jangan berprasangka sama Tuhan. Yuk taruh tangan di dada sama-sama. Aku mau belajar tidak berprasangka sama Tuhan. Iya. Karena rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan terpancing oleh iblis yang selalu memancing mulut kita itu ngomong. Perhatikan deh, cara kerja iblis tuh nggak selalu berkutat hanya di pikiran saja. Makanya ketika kita menahan omongan pasti kita tuh bawaannya kalau nggak sakit kepala, nggak bisa tidur, bawaannya uring-uringan. Kenapa? Karena memang itulah pergumulan dan pergulatan kita dengan cara iblis yang membuat kita itu ayo ngomong ya ngomong, kalau ngomong kan lega. Menurut manusia lega, tapi Bapak Ibu ketika kita memperkatakan walaupun pada akhirnya kita rekonsiliasi, tapi kita sudah melukai hati orang. Kita sudah membuat satu luka di dalam hatinya yang sebenarnya nggak perlu kita lakukan. Apalagi kalau dengan Tuhan. Berapa banyak dan berapa kali kita selalu melukai hati Tuhan. Ujung-ujungnya, maaf ya Tuhan, aku minta maaf Tuhan, aku begini. Kan jadi bolak-balik minta maaf terus Bapak Ibu. Ya kan, takutnya begini, begitu kita sudah melukai hati Tuhan dengan prasangka kita, ternyata kita nggak sempat punya kesempatan untuk minta maaf. Kan cilaka kita kan. Kalau sama manusia oke lah, selama itu hidup ya. Tapi kalau misalnya orangnya juga dipanggil Tuhan, kita juga cilaka. Kenapa? Kita utang darah sama dia. Karena kita sudah melukai hati dia, tapi kita belum rekonsiliasi sama orangnya. Jadi Bapak Ibu mari, prasangka itu muncul ketika kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi yang minim dan pengetahuan yang sempit. Ya, pikiran kita yang sempit. Jadi sebaiknya daripada kita cepat berasumsi, cepat berprasangka, lebih baik kita meluangkan waktu untuk misalnya, satu, mencari tahu kebenarannya, tapi tanpa emosi. Yang kedua, buat sebuah komunikasi dan buat sebuah diskusi dengan kepala dingin, sehingga apa? Kita terhindar dari persoalan yang tidak perlu. Ya, jadi hari ini yang mau bekerja, yang mau melakukan aktivitas, yuk mari sama-sama kita belajar mengurangi prasangka kita, mengurangi asumsi-asumsi supaya tidak terjadi pertengkaran yang tidak perlu. Sekalipun masalah yang tetap ada, tetap tenang saja. Serahkan segala kekuatanmu kepada Tuhan kan? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi daripada kita hanya berkutat kepada asumsi dengan kecurigaan kita, lebih baik kita serahkan. Lagi pula kita mau ngapain coba? Mau bisa apa kita? Toh ujung-ujungnya kita juga harus memaafkan dia kan? Toh ujung-ujungnya kita pun juga harus memaklumi keadaannya. Jadi sekali lagi hari-hari ini jangan sampai kita dipakai oleh sebagai kaki tangan iblis tanpa kita sengaja. Ya, karena iblis itu selalu membuat kita seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang menjadi pesan yang tersirat di balik pembacaan Yosua pasal 22 ayat 9 sampai 34. Janganlah kita gegabah lalu bertindak hanya berdasarkan prasangka kita semata.
Tapi marilah kita bertindak berdasarkan apa Bapak Ibu? Berdasarkan kebenaran dan keberserahan kita kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita taruh tangan di dada, kita berdoa. Hamba mewakili kami semua yang ada di media BW ini. Ampunilah kami ya Tuhan kalau kami selama ini sering berprasangka buruk sama Tuhan. Ampuni kami juga kalau kami sering berprasangka buruk sama suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan mertua, menantu, orang tua, dengan yang kami pimpin maupun pemimpin kami. Sesungguhnya kami nggak punya hak. Bahkan itu menjadikan kami sebagai tanpa sengaja kaki tangan iblis. Karena pasti habis itu ada kejahatan-kejahatan yang tidak perlu kami lakukan, jadi kami lakukan. Sekalipun ujung-ujungnya kami minta maaf. Tapi tanpa kami sadar kami sudah terlalu banyak menorehkan luka-luka di dalam setiap hati orang-orang seharusnya kami berkati, kami kasihi, kami hormati, kami sayangi dan kami jaga. Terlebih lagi Engkau yang sudah menjaga hidup kami terlebih dahulu. Untuk itu ya Bapa, bila Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami tentang hal ini. Apapun yang akan terjadi dan kami hadapi, tidak perlu kami sibuk berprasangka. Itu menghabiskan waktu, tenaga dan kebenaran iman kami. Itu mempersempit daya potensial kami. Tetapi Tuhan, biarlah potensi ilahi dalam diri kami maksimal. Dengan menyerahkan seluruhnya ke dalam Tuhan, kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami melanjutkan apa yang bisa kami maksimalkan. Karena pada akhirnya Engkaulah yang berhak untuk menjadi hakim di atas segala permasalahan dan persoalan manusia, bukan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapak untuk berkat-Mu hari ini. Bapak Ibu sekalian, buka tangan Bapak Ibu semua dan terimalah berkat damai sejahtera dan kebenaran sejati yang akan membawa kita semua hidup semakin benar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terimalah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang telah dijanjikannya turun-temurun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan dan damai sejahtera. Dan apapun yang kau kerjakan dengan tulus, dengan benar, dengan murni, maka berkat Allah yang tulus, murni itu terus mengalir. Sehingga kemanapun kau pergi, engkau menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang siap menjadi berkat dan berlatih tidak lagi hidup dengan prasangka-prasangka yang sia-sia. Sama-sama katakan amin. Amin. Yuk.